warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat hunter dimanapun kalian berada. Saya ucapkan salam sejahtera. Dan tentunya seperti biasa saya selalu berharap sahabat hunter diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala apapun itu bentuk aktivitas sahabat hunter. Oke guys, di kesempatan video kali ini saya kembali lagi di hadapan Anda dengan sedikit-sedikit memberikan edukasi ya terkait candlestick dan trading. Oke. Mungkin di sini seperti yang ada di judul, kita akan memulai step awal kita saat ingin memulai bisnis dalam trading, atau bisa dibilang kita bukan investor ya, di garis bawahi ya guys, kita bukan investor tapi trader ya. Dipahami, investor itu adalah trader saham ya, atau trading saham. Dan di forex apakah bisa kita jadi investor juga? Bisa ya. Caranya ya seperti saya, jika kemarin konten-konten saya ada open posisi long, yaitu investasi kita. Jadi semakin jauh, semakin tinggi atau semakin turun harga tersebut, ya dana kita akan terus menerus berkembang ya guys. Dipahami dulu instrumen yang ada pada setiap broker ya, jangan langsung ucuk-ucuk melihat konten orang, kok gampang banget profitnya, kok gampang banget cuannya, kok gampang banget open posisinya. Semua kembali lagi ada ilmunya guys ya. Beda dengan slot. Kalau slot itu nggak ada ilmunya, lebih kepada keberuntungan, karena probabilitasnya kita nggak akan tahu kita di depan itu akan untung atau buntung. Oke guys, di sini di hadapan Anda sekarang saya sedang membuka dua market yang sama, yaitu Euro USD di time frame yang sama, yaitu 1 menit. Oke, saya coba meluruskan kembali dengan ya perihal kasus yang kemarin ya, dan sekalian saya ingin mencoba membuka logika Anda dengan cara berpikir saya ya, cara berpikir saya dan apa yang ada di market. Bedanya di mana? Ya, di sini pada platform binary option ya, teman-teman udah pasti tahu ya, terlihat ya. Dan di sini di sebelah kiri ada platform forex, dimana sama-sama kita berada di Euro USD. Pergerakannya sama ya, candlenya sama. Oke ya, bisa dilihat. Oke, Euro USD nya terjun bebas, binary optionnya pun terjun bebas. Oke, teman-teman perhatikan dari semua candle yang ada, apakah ada perbedaan? Adapun yang beda cuma warna, ya, hanya beda warna. Oke. Ya, terlihat guys, ini saya centang-centangin ya, yang beda-beda warna ya. Nih, dojinya di bawah. Oke. Selebihnya tidak ada. Kita bicara yang ini aja, 10 menit ke belakang, 10 menit di depan ya. Oke, lihat pergerakannya sama. Ya, kita scroll lagi ke belakang sedikit lagi. Ya, ada tidak yang beda di sini ya, terakhir. Nih. Ya, diperhatikan secara seksama guys. Oke. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan seperti yang beredar di luar kemarin ya. Yang di time frame ininya beda, yang di time frame itunya beda. Secara grafik di dua platform yang berbeda ini,
candlenya itu sama, nggak ada bedanya. Ini sama-sama mata uang forex ya, nggak ada bedanya. Lalu yang membedakan itu apa? Karena kita sudah terdoktrin dengan yang buruk-buruk dan kita terbawa itu, jadi isu, bisa dibilang isu. Ya memang orang Indonesia bisa saya bilang ya gampang sedikit terprovokasi tanpa mempelajari terlebih dahulu ya. Kalau kita membaca candlesticknya sama, hasilnya pun pasti akan sama. Kalau ilmunya benar, hasilnya pun pasti akan benar. Sama tidak? Sama, nggak ada beda guys. Yang membedakan itu hanya mental dan cara bacanya aja. Apa iya mau dibenarin cara baca yang kemarin? Ya nggak tentu juga ya. Sekarang market itu berjalan sebagaimana mestinya dia, karena kita nggak pernah tahu dia itu mau kemana ya kan. Betul ya, karena kita nggak akan pernah tahu. Terus apa harus ada cara analisa yang salah kita benerin di market? Ya harus. Apa mungkin juga ada cara analisa yang salah kita harus paksakan di market? Nggak bisa guys. Jadi gini, cara saya mengedukasi atau cara saya membaca candlestick ya, secara sistem saya punya metode sendiri ya. Secara sistem otak dan sistem itu kita nggak akan sinkron, karena saya nggak kenal platform si binary option ataupun forex ya. Saya nggak kenal, dalam arti saya tuh nggak tersinkron dengan sistem tersebut ya. Kayak gimana sih maksudnya bang? Gua nggak paham. Jadi seperti ini guys. Zaman dulu saya menganalisa candlestick tuh membaca sambil berjalan searah pergerakan candlestick seperti ini. Jadi saya membaca arah harga tanpa open posisi ya, tanpa open posisi dulu sebelum saya benar-benar terjun ke forex ya. Mungkin yang anggota lama atau subscriber lama saya yang sudah konsisten sekarang pastinya ya, dari materi-materi saya yang ada sebelumnya, cara saya dulu seperti itu, menganalisa tanpa open posisi. Dan secara logika bisa dipergunakan ya, logika teman-teman ya. By system otak saya dan sistem itu tidak akan pernah menyatu ya, tidak akan pernah namanya menyatu. Jadi disitulah ketajaman analisa saya ya. Analisa saya sampai saat ini masih saya terapkan dan saya gunakan di metode saya belajar. Jadi membaca arah harga tanpa open posisi. Kalau open posisi bagaimana bang? Ya pastinya profit. Probabilitasnya mungkin teman-teman yang sudah mengikuti signal dari saya sudah bisa menilai sendiri. Andai pun loss, K1 selesai. Loss itu pasti ada ya. Dalam seminggu saya mungkin hanya 2 kali loss ya, 2 kali loss. Oke. Jadi bisa dipahami ya guys ya. Jadi metode saya belajar dulu adalah menganalisa tanpa open posisi, dan itu saya terapkan kepada anggota saya. Dan secara by system yang sudah saya katakan tadi, kita nggak akan pernah tahu, dan sistem pun nggak akan pernah tahu apa yang ada di otak kita ya. Logika lagi nih, karena yang mempergunakan atau yang berdagang di seluruh dunia pada aset Euro USD di forex, Euro USD di binary ya, ini bisa ratusan juta orang ya, ratusan juta orang. Bayangin kalau kita perbandingan dalam 100 juta kita menjadi 1 orang ya, lalu analisa kita 100% akurat, itu sudah sangat luar biasa
ya guys. Coba teman-teman gunakan metode yang saya gunakan, ya, analisa tanpa open posisi. Jadi saldo teman-teman aman, ya, ketajaman daripada analisa teman-teman pun teruji tanpa adanya paksaan. Teman-teman pernah ngeliat ya, saya open posisi nggak pernah maksa ya. Andai pun saya maksa karena memang adanya peluang, ya, seperti itu. Jadi dulu saya belajar seperti itu hingga saat ini. Nah, ini konfirmasinya apa? Konfirmasinya kenaikan. Ya, jadi kita di sini tapi nggak bicara candle dulu. Ya, kita nggak bicara candle dulu. Step awal saat Anda ingin memulai trading atau ketika Anda baru ingin memulai bisnis dalam dunia trading forex ataupun binary option, khususnya ya dua platform ini ya, karena kita nggak bicara saham dulu. Saham itu beda dengan forex dan binary, ya. Apa yang harus kalian pahami terlebih dahulu? Kita harus punya saldo kah yang besar seperti orang-orang, ya, atau kita harus punya setup yang keren-keren, komputer yang segede gaban, ya, atau Anda ingin apalagi ya, mencari-cari strategi yang 100% profit. Menurut saya ini semua salah. Ya, di awal tadi saya sudah katakan, saya belajar dan saya menganalisa, saya mempertajam dan membuka logika saya sendiri. Gimana cara membaca candlestick saya buat, saya desain, saya riset sederhana mungkin agar bisa mudah dicerna dan dipahami. Zaman dulu bang, orang itu sulit baca candlestick, susah baca candlestick, ya. Sekarang udah gampang, udah banyak yang bisa baca candlestick. Alhamdulillah ya, wa syukurillah, jazakallah khair, ya. Oke, seperti apa yang saya katakan tadi, konfirmasinya adalah kenaikan. Ya, tapi tidak akan lama lagi di sini akan hadir resisten. Ya, saya hanya garisin aja di dua market yang berbeda nih ya guys. Ya, jadi apa step pertama yang harus kita pelajari saat kita ingin memulai belajar trading? Ya, tentukan kenyamanan teman-teman ingin belajar mau menggunakan apa metodenya, mau pakai indikator kah, mau pakai candlestick kah, ya, atau mau pakai yang lain-lain, tergantung kenyamanan. Dan probabilitasnya pun harus diperhitungkan, ya, probabilitasnya harus diperhitungkan. Bagaimana cara menghitung probabilitas? Teman-teman latihan trading dalam satu hari, loss berapa, profit berapa, begitu seterusnya siklusnya. Dirasa siap mental, ya, dirasa siap mental, barulah terjun ke akun real. Ya, karena kesiapan mental, ketahanan kita berpikir dan lain-lain itu beda bang, nggak sama seperti saya. Saya bisa baca semua market, tapi abang belum tentu bisa. Ya, karena apa? Jam terbang itu tidak membohongi. Abang bisa seperti saya karena saya sudah desain materi yang ada di kelas Private CH Trading Academy sesederhana mungkin agar mudah dicerna. Contohnya sudah banyak. Ya, contohnya sudah banyak. Apa yang saya katakan di sini terjadi dan terbentuk resisten, ya, tanpa harus open posisi, oke, tanpa harus adanya paksaan. Itu yang harus kita pelajari. Kalau saya seperti ini, real menganalisa candlestick, ya, tanpa indikator, tanpa alat bantu,
dan dari dulu pun saya tidak pernah menggunakan yang namanya detik. Nah, jadi poin yang pertama saat teman-teman ingin memulai belajar trading, saran saya ya, kalau teman-teman mau masuk kelas private silakan, kalau mau belajar mandiri pun silakan, cuma banyak makan waktu, banyak makan biaya. Loh, banyak makan biaya yang seperti apa, Bang? Contoh, kuota. Ya, yang pertama, satu, kuota sudah pasti. Ya. Oke, yang kedua, waktu. Ya. Dan yang ketiga, Anda tidak akan yang namanya konsisten. Konsisten dengan apa? Konsisten dengan salah satu konten. Ya, contoh seperti konten saya lah. Kalau teman-teman konsisten dengan konten saya jamin gak pakai lama, dalam waktu setahun ya, kalau teman-teman mengikuti terus, saya jamin teman-teman pasti bisa. Buktinya sudah banyak kok. Ya. Oke. Ini akan kalian buang-buang dengan waktu yang lama. Tapi di CH jaminan 4 bulan. Ya, ada jaminannya loh, 4 bulan Anda tidak bisa baca candlestick. Ya. Anda tidak bisa baca candlestick selama 4 bulan. Face to face langsung dengan saya. Personal. Ya, atau setelah ketemu saya pun masih nggak bisa. Ya, saya tuntun Anda sampai benar-benar bisa. Aku retakkan ginjal lo. Ya, lihat. Si pergerakan sama, candlenya sama, dan apa yang saya katakan di sini akan terjadi resist. Dan saya tanpa open posisi. Bagaimana kalau open posisi? Ya sudah pasti profit. Dan teman-teman di CH di kelas ya alhamdulillah banyak yang profit. Tapi saya tidak selalu sering memberikan signal karena saya mengedukasi teman-teman trader yang ada di kelas private CH untuk menjadi solo trader atau seorang trader mandiri yang tidak ketergantungan dengan indikator ataupun signal. Ya, signal itu bisa dibilang hanya hiburan lah untuk menambah income juga ya. Kalau lagi iseng-iseng saya ngasih signal sehari sekali, sehari 2 kali kan lumayan buat beli cendol. Ya enggak? Oke. Nah, jadi kalau saran saya tadi Anda gunakan, silakan. Nggak digunakan pun nggak apa-apa. Jangan main di akun real dulu. Jangan trading di akun real dulu. Ya, mindset Anda, kata-kata main itu dibuang. Kalau kita berpikiran selalu main, kita akan meremehkan uang yang kita punya atau dana yang kita punya. Kalau Anda berpikirnya main, tapi kalau Anda berpikirnya trading, Anda akan mikir 1000 kali untuk menginvestasikan dana Anda ketika Anda tidak bisa membaca candlestick yang mampu Anda baca. Oke. Ya. Dipahami ya guys. Jadi ketika Anda ingin memulai trading, jangan langsung deposit karena ngelihat gampang bla 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 bla, langsung terjun lost door. Aduh, lost door, gua nggak terima, deposit lagi. Aduh, lost door lagi. Aduh, lost door lagi 3 kali, trauma, kena mental. Akhirnya nyalain platform, nyalain broker. Brokernya nggak bisa disalahin bang, yang salah itu semuanya adalah manusia. Contoh lagi logika, jika abang seorang pedagang atau seorang pengusaha, setiap broker ini beda-beda. Ya, setiap broker ini punya cara yang berbeda-beda mencari keuntungannya ya. Secara candlestick sudah saya jabarkan ya, tidak ada yang beda. Ya, broker ini punya cara yang berbeda-beda ya. Saya tidak memihak broker manapun karena saya dari dulu pun independen. Ya, independen, anti afiliasi. Dari zaman binary option pun saya anti afiliasi. Ya. Broker itu nggak ada yang salah. Yang salah itu kita yang kurang sabar dan kurang teliti membaca candlestick. Ya, itulah sifat manusia.
yang nggak pernah mau disalahkan dan selalu ingin benar, ya. Dan parahnya lagi, yang ingin mengakui itu yang lebih parah, nggak tahu malu. Oke guys, di sini akan jadi support, ya. Sekali lagi saya tanpa open posisi. Bagaimana dengan open posisi? Ya sudah pasti profit 100%. Ya. Ini akan jadi support. Apa saya ada melihat dari tadi support ada saya geser yang enggak di CH SNR itu kita yang mengidentifikasi lebih cepat di mana SNR itu akan terbentuk, bukan menunggu setelah terbentuk. Ya, jadi pesan saya yang pertama, jika Anda ingin memulai trading, pahami dulu instrumen, pahami dulu candlestick, jangan Anda pahami indikator. Secara garis besar, indikator adalah alat bantu, bukan strategi, dan indikator dipergunakan sebagai apa ya, bisa dibilang ya sebagai alat bantu udah intinya. Dan indikator dengan candlestick lebih cepat terbentuk candlestick baru indikator. Ya, di video-video saya sebelumnya sudah banyak saya berikan bukti, ya, bukan janji. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya berikan untuk Anda. Ya, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan jangan sampai Anda salah langkah. Jangan sampai Anda salah memilih room, jangan sampai Anda banyak-banyak membuang waktu dan dana bebas yang Anda punya. Ingat, trading itu harus dengan dana bebas, bukan dana pinjaman dan lain-lain. Itu sangat dilarang. Kenapa? Karena sangat-sangat mengganggu namanya psikologi. Alright guys. Jadi bekalilah diri Anda dengan ilmu, bukan dengan saldo. Oke. Dan apa yang saya analisa di situ terbentuk support dan akan terus berlanjut naik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan logika Anda itu ya, secara logika saya. Oke. Ya. Salam literasi menembus batas bersama CH Trading Academy.